sudah semakin bahagia kah atau bagaimana? Bahagia guys, lihat nggak mataku? Bahagia kan? Apa perlu dibuka maskernya? Aku bahagia. Oke. Tuh, Menjalani tutup lagi ya. PPKM. Siap. Menjalani keseharian sekarang jadi seperti apa nih Kak? Ya nggak ada yang berubah sih sebenarnya kalau keseharian sama aja. Yang berubah cuma status. Jadi sebenarnya lebih kelega aja sih akhirnya perjalanan panjang ini, perjalanan masalah yang panjang ini selesai juga gitu. Lebih kelega sih aku, lebih ke bersyukur gitu sih. Kak, tapi belakangan juga lagi sering-sering posting video-video liburan ke luar negeri, tapi hal-hal galau dulunya masih ada juga gitu. Karena teman-teman aku baru pada ngirimin, jadi kayak oh my god dulu begini, haha sekarang mau bahagia gitu. Lucu aja sih sebenarnya. Pokoknya aku sih maksudnya gini loh, pembelajaran aja yang kemarin, masalah-masalah yang sudah aku lalui ini jadiin pembelajaran kehidupan yang kedepannya supaya aku jangan sampai terjatuh di tempat yang sama lagi, jangan sampai membuat keputusan yang salah lagi, jangan sampai salah memilih orang lagi gitu. Jadi aku lebih berhati-hati sih gitu. Bukan berarti aku menyesal dengan pernikahan yang kemarin karena aku memiliki anak, aku pasti bersyukur tetap. Tapi situasinya yang aku sesali kan, jadi jangan sampai itu terjadi lagi ke depannya. Itu paling itu sih. Berarti Kan tidak menutup kemungkinan mendapat pasangan baru ya? Enggak dong, harus membuka hati dong. Kan Sip. udah lama sendirinya. Sudah mulai membuka hati berarti? Iya harus dicoba ya gitu, karena proses gitu kan. Aku sendiri juga sebenarnya bisa dibilang aku sendirian terus dari 2018 sebenarnya. Tapi ya statusnya sekarang yang benar-benar baru berpisah secara resmi gitu ya, secara negara, secara hukum sekarang gitu. Kalau dibilang buka hati ya pastilah, tapi proses aja gitu. Jadi siapapun itu orangnya yang lagi deket-deketin aku kah atau gimana kah, atau nantinya ada yang dateng lah untuk ceritanya bagaimana ya aku jalanin aja gitu loh. Bukan berarti kayak enggak, gue nggak mau lagi ya, enggak gitu. Tapi ya pelan-pelan aja gitu lah. Masih enjoy dengan sekarang nih yang sendiri, maksudnya status single, lagi mulai bernafas gitu kan, kayak lega, pengen nikmatin dulu sama anak, sama orang tua, sama keluarga. Masih itu sih, fokusnya masih itu gitu. Tapi bukan berarti aku menutup diri, tetap mencoba membuka hati. Kak, kan ada yang bilang bahwa balas dendam terbaik sama masa lalu itu adalah mencintai diri sendiri Iya dan dong. memperbaiki diri sendiri. Iya Mungkin dong. apa sih yang mau diubah atau Nggak ada yang mau diubah dari diri aku justru aku menjadi tetap seorang Talita Latif yang semua teman-teman mengenal aku dari kecil gitu ya. Aku akan menjadi diriku sendiri, tapi aku akan lebih mencintai diriku sendiri. Yang mungkin kemarin ini aku selalu mengorbankan diriku demi orang lain gitu. Aku mungkin selalu put aside nih diri aku yang belakangan aja deh, aku selalu mengedepankan orang-orang lain gitu di sekelilingku. Mungkin saat ini udah saatnya aku lebih memperhatikan diri aku lagi. Aku punya time sekarang, aku single, aku punya banyak waktu untuk merawat diriku. Aku bisa mempercantik diri, sekarang pelan-pelan aku mulai diet lagi karena aku punya penyakit kanker juga udah semakin membaik. Aku udah mulai starting diet lagi gitu. Jadi kayak itu kan salah satu bentuk appreciate dengan diri sendiri ya gitu. Terus kayak aku juga mulai kayak mulai starting do workout yang aku suka lagi gitu. Jadi aku lebih memanfaatkan momen ini dengan hal-hal yang memang positif, yang baik, dan bikin good impact ke diri aku sendiri sih kayak gitu. Nah, rencana untuk diet itu berapa turun berapa kilo gitu mau rencananya? Ya sesuai aja kan aku ini kan naik berat badan ini kemarin kan karena memang sakit kanker gitu. Jadi ya yang sebanyak apa naiknya ya sebanyak itu juga turuninnya lah gitu. Nggak ngoyo-ngoyo amat juga sih, slow aja. Karena aku pergi ke dokter juga, bukan nurunin sendiri. Jadi aku pakai dokter gizi juga gitu. Jadi ya ikutin aja programnya gitu. Sambil ya fun gini kan, kalau kita ngelakuin segala sesuatu kalau fun tuh nggak beban jadinya gitu. Terus kerja tetap kerja, syuting tetap syuting, ngurusin anak tetap ngurusin anak gitu. Ya melakukan kesehariannya tapi dengan hati yang lega gitu. Semua melakukan segala kegiatannya tuh dengan hati yang plong gitu. kondisi anak sekarang gimana Kak? Oh, iya. Mungkin lebih ceria kah atau seperti apa? Kalau kondisi anak sih baik-baik aja. Dari sebelum dan setelah aku putusan tuh baik-baik aja, karena kan anak aku, maksudnya anak ya, tidak aku geret-geret ke dalam masalah ini gitu. Dia biarkanlah hidup dengan kehidupannya gitu. Jadi nggak ada masalah kalau anak aku, nggak ada hal yang bagaimana juga. Dengan perubahan statusku pun tidak ada perubahan juga di dia tetap sekolah,
dia tetap makan yang baik, istirahat yang baik, bermain yang baik gitu, dia tetap dengan kapasitas seorang anak yang baik gitu. Tapi apa? membatasi anak buat ketemu sama ayahnya. Oh enggak, makanya kemarin saya pernah dengar sih, saya nggak tahu ya kalian dapat dari mana itu tayangan itu, atau siapa yang mewawancarai atau siapa yang di TV, saya nggak tahu, tapi itu salah sekali. Saya tidak pernah menutup akses apapun untuk anak, saya ada buktinya, bisa saya share juga tapi nggak perlu. Saya tidak dari awal tidak pernah ada statement apapun untuk membatasi akses kepada anak. Justru saya silahkan. Masalahnya memang tidak ada yang datangi kami untuk melihat anak saya, itu memang tidak ada gitu loh. Jadi jangan diputar-putar balikin aja gitu loh. Fakta ini, mohon maaf nih kalau misalnya ditayangin nggak usah dipotong bagian ini gitu, karena memang betul dari saya sakit Maret 2020 sampai hari ini dia tidak pernah datang ke rumah saya untuk melihat saya ataupun anaknya. Tidak pernah saya larang gitu, memang tidak pernah datang. Kalau mau datang silakan. Yang penting dia tahu kita harus ada komunikasi dulu kalau sekarang, karena status kami sudah berpisah. Harus ada komunikasi dulu bagaimana aktivitas si anak. Ketika memang ada waktu yang bisa, dan anak itu sekarang hak asuhnya tetap pada saya, berarti harus juga dilihat kondisi dan situasi saya di saat saya mungkin lagi bebas bekerja, karena kan saya wanita bekerja. Jadi di saat saya waktunya bisa dan anak juga waktunya capable, ya ayo gitu, nggak ada masalah. Tapi selama tidak seperti itu ya harus bersabar menunggu. Tapi saya tidak ada menutup akses diri, itu salah sekali ya. Kalau ngasih nafkah masih nggak sih Enggak. ke anak sampai saat ini? Enggak, Anak sendiri nggak pernah nanya ayahnya. enggak juga sih. Mungkin dia udah sibuk dengan situasinya ya gitu. Toh pun kalau dia tanya saya juga nggak ada ini, nggak ada masalah gitu. Maksudnya, Telepon gitu? nggak ada tuh, mana nggak ada. Saya waktu kemarin putusan saya dia ada kasih chat ke saya balas untuk yang bagian anak ya, karena buat saya urusan saya dengan dia sekarang saat ini dan kedepannya hanyalah anak. Di luar itu udah nggak ada lagi gitu. Jadi ketika dia ada bertanya seputar anak kami, ya saya balas gitu. Saya bilang untuk urusan anak silahkan kamu hubungi saya. Tapi sampai hari ini putusan saya tanggal 29. Hari ini tanggal 11. Belum ada dia menghubungi saya. Dan seminggu setelah putusan dia ada lagi bertanya mengenai anaknya, saya pun jawab anaknya lagi soal online, dia minta difotoin, saya fotoin, saya kirimin. Sampai saya bilang kalau kamu mau berbicara seputar anak, saya kembali lagi saya ingatkan, silakan hubungi saya segera. Maksudnya masa kita ngomongin, kita sudah bercerai, masa kita ngomonginnya chatting? Ini kan anak loh, harus kita ngomongin by suara dong. Kalau ketemu aja nggak bisa, paling nggak via telepon yang bener gitu loh. Jadi saya ngedengar suara dia ngedengar suara saya. Bagaimana nih kita atur untuk anak gitu? Karena saya terbuka itu, tapi ternyata tidak ada teleponnya gitu. Kalau saya mau buka di sini chatnya juga bisa, tapi buat apa ya gitu? Yang kasihan dia bukan saya soalnya. Jadi makanya saya bingung tuh, ada katanya berita-berita, ada headline berita apa segala macam, katanya saya membantu. Saya nggak pernah, saya sesantai itu, sebaik itu. Uang nggak saya tuntut, KDRT polisi nggak saya laporin, apalagi nafkah nggak saya tuntut, untuk anak untuk saya nggak saya tuntut gitu. Tapi kalau dia bandingin saya ganggu gini nih setelah putusan, ya nanti saya mikir-mikir 2 kali deh nih, apa mungkin saya udah telepon Om Juan juga sih, Om Juan sama Maruli itu Tampu Bolon, aku udah telepon tuh bertiga gitu, conference call. Aku udah bilang pokoknya Om, kalau misalnya dia ganggu saya terus, atau pihak mereka, saya nggak tahu kan nih apakah pihak-pihak tertentu nih yang sengaja atau dianya, saya nggak tahu kan nggak ada komunikasi. Kalau saya diganggu terus nih setelah putusan ini, kok kayaknya nggak rela banget ya gitu, kok kayaknya dia aja udah tinggal dengan perempuan lain, udah dengan kehidupannya dia, pas saya nggak ada sentuh sekalipun kehidupannya dia gitu. Tapi kok kayaknya saya hanya untuk kebebasan diri saya aja tuh kayaknya kok diganggu banget sih gitu loh. Nah, kalau misalnya saya diganggu terus dengan banding yang nggak jelas ini, saya telepon Om saya, Om Juan, kita masukin aja laporan polisi yang kemarin tuntutan, maksudnya kemarin gugatan yang tidak saya tuntut dengan laporan pidana, saya mau laporin kalau dia banding gitu. Oke, Katalita, setelah kasus itu semua sudah masih ada rasa trauma nggak sih untuk menjalani hubungan ke depannya? Masih sih, kalau ditanya trauma masih karena perjalanannya nggak sebentar Mbak. Jadi kayak buat aku proses healingnya juga nggak bisa sebentar, tapi harus aku jalanin gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak harus nih gue maju gitu, kalau nggak gue akan stuck di situ terus. Karena kalau kita hidup dalam kesedihan nanti jadinya tambah sakit lagi. Aku udah sakit ntar kemana-mana gitu kan, aku nggak mau gitu. Karena aku harus maju,
harus happy gitu loh. Tujuannya kan happy ya, bukan yang lain-lain loh. Tujuan aku di sini bukan uang, bukan ketenaran, bukan apa karir, bukan. Tujuan aku di sini, di proses aku ini adalah bahagia. Dah. Jadi ya aku harus melangkah untuk bahagia. Itu sih. Trauma sama anak band gak sih? Trauma dong, Bo. Gila. Oke. Jadi lagi. jadi hati-hati nih sama anak band. Kan kakak udah selama mengalami kanker udah setahun lebih. Katanya udah Habisnya udah sampai manis kak. Udah. Oh, kalau cancer aku, alhamdulillah pokoknya setahun ini si abnormal selnya itu tidak ada timbul lagi gitu. Jadi sejauh ini nih hasil labnya juga semakin baik. Jadi ya itu ya, percaya nggak percaya bahwa ternyata pikiran tuh sangat ngaruh loh gitu loh terhadap kita punya kondisi tubuh. Kadang-kadang mungkin kita tuh suka nggak ngerasa sinyal-sinyal yang dikasih tubuh kita karena mungkin pikiran kita kerja nih, mbak semuanya, mas semuanya nih kerja, mungkin pulang udah stres, tapi kadang-kadang kita nggak sadar nih diri kita tuh capek gitu kan. Nah tapi semakin enteng pikiran itu kesininya, semakin nyaman juga tubuh saya gitu, dengan hasil labnya juga jauh lebih baik kayak gitu sih. Oke. Tapi ada pengobatan yang masih rutin di jalan. Kalau pengobatan secara khusus enggak, karena kan saya kan operasi total. Waktu kemarin kan dioperasi besar gitu, jadi emang sudah diangkat semua sel kankernya. Tapi paling saat ini tuh saya lebih ke pola hidup sih, gitu. Makanya sekarang saya melakukan diet itu quote and quote ya, bukan diet kurus karena mau badan gemuk, mau kurusin badan, tapi saya diet itu untuk kesehatan kanker saya. Jadi ada makanan yang saya memang boleh makan, ada makanan yang tidak boleh saya makan. Jadi lebih ke pola hidup gitu, sama suplemen, karena saya nggak perlu kemo karena ini kan berhasil diangkat semuanya gitu. Berarti totally udah sembuh, tinggal menjalani pola hidupnya ya. Kalau di kanker bahasanya mungkin bukan sembuh, tapi kalau si abnormal sel itu tidak timbul selama 5 tahun, berarti saya bisa dinyatakan survive gitu. Kalau di kanker tuh nggak ada bahasa sembuh atau enggak gitu loh, bahasanya tuh survive. Jadi seorang survivor atau lagi fighting kanker gitu. Nah kalau sekarang nih aku lagi fighting nih supaya selama 5 tahun nih, berarti udah setahun, 4 tahun ke depan jangan lagi dia timbul gitu. Kalau berhasil nanti aku bisa dibilang survivor kanker gitu. Nah, menjaga polanya seperti apa? Selain diet gitu? Polanya bukan, jadi kenapa kita bilang diet? Karena diet itu adalah pola hidup ya, bukan berarti diet itu kalau orang kan awam taunya diet kurusin badan, salah. Diet itu adalah pola hidup sehat. Nah, diet yang saya lakukan untuk kanker saya ini ya pasti berhubungan dengan kanker tiroid. Jadi ada beberapa makanan-makanan yang saya tidak boleh sentuh, ada makanan yang saya boleh sentuh. Ada misalnya seperti gula, saya nggak boleh saya tuh nggak boleh tuh mengkonsumsi gula berlebihan. Kenapa? Karena gula tuh makanannya cancer. Jadi saya tuh harus benar-benar low, semua segala jenis, mau makanan, minuman apa semua yang mengandung gula tinggi itu saya nggak boleh. Udah gitu, karena ini menyangkutnya cancer juga, jadi saya nggak boleh proses food. Jadi proses food apa sih? Makanan siap saji, makanan cepat saji, makanan kaleng-kalengan, makanan yang mengandung pengawet-pengawet, terus ya itu yang makanan model-model kayak minuman-minuman yang apa sih, kaleng-kaleng, pokoknya semua yang di kaleng, yang proses food yang kayak begitu, kemasan gitu saya nggak boleh. Jadi ya pola hidup yang seperti itu yang saya jalanin sekarang. Jadi makan itu makanan masak yang sehat, yang sayur mayur dan lain-lain, ya pokoknya ya ada dagingnya juga, ada ikannya juga, tapi dalam porsi yang tepat. Karbo gitu masih boleh ya? Karbo saya nasinya saya yang superfood, saya nasi hitam makannya gitu. Saya nggak nasi putih makan nasi tapi nasi hitam. Udah berapa lama nggak makan nasi Udah putih? 1 tahun lebih ya semenjak kanker. Nah, berapa kilo sih kak naiknya kak kalau boleh tahu? Waktu kemarin tuh aku naik tuh sekitar 15-17 kilo gitu sih waktu tahun lalu kok sampai ke sekarang gitu. Ini sebenarnya aku udah turun 11 kilo tapi ya aku pengen turunin lagi. Berapa kilo lagi kan kilo lagi kan? Enggak, aku pengennya ya mungkin 10-15 lagi lah biar ideal lagi Jadi gitu. 25 kilo ya turunnya ya? Pengen ya, karena kan emang aku dasarnya kan dasar pas sebelum kanker emang badanku kan nggak kurus, emang badanku kan gemoy-gemoy gitu kan gitu. Jadi sebenarnya kalau naik setahun yang 15-17 kilo ini sebenarnya tinggal dikit lagi kan, tapi aku pengennya agak lebih kurusan lagi gitu. Jadi emang aku program sih sama dokter gizi juga. Oke. Oke, makasih. Thank you guys. Sehat dan bahagia selalu Kak. Sama-sama.